Halo, bertemu lagi dengan Bu Okta. Sekarang kita akan membahas soal simulasi TKA untuk mata pelajaran matematika jenjang SMP. Kita ke soal yang pertama. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Harga pulpennya itu 12.000 dan satuan pensil itu 8.000. Kemudian ada potongan harga sebesar satu barang termurah. Ya, satu barang termurah. Kita cek dulu. Antara 12.000 dan 8.000 yang murah adalah 8.000. Berarti nanti potongannya itu adalah satu harga pensil atau senilai 8.000. Ini potongannya. Sekarang kita lihat yang dibeli Ani itu apa saja ya. 2 pulpen dan 2 pensil. Karena dia beli 4, ada potongan harga. Berarti dipotong 1 pensil ya. Tadi potongannya harga termurah. 1 barang termurah, pensil. Berarti dikurangi 1 pensil. Berarti totalnya nanti ada 2 pulpen yang harus dibayar. Ditambah harga 2 pensil tapi dikurangi 1 pensil. Berarti dia hanya membayar 1 pensil. Sudah, kita masukkan harganya. 2 pulpen berarti 2 dikali 1 pulpennya tadi 12.000. Ditambah 1 pensil berarti 8.000. 2 dikali 12.000 adalah 24.000. Ditambah 8.000. 24 ditambah 8.000 sama dengan 32.000. Jadi jawabannya adalah yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Sebuah toko menjual 1 kg beras harga Rp12.750. Jika seseorang membeli berasnya 19,6 kilo, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Karena di sini pilihan jawabannya bisa lebih dari 1 ya, yang benar lebih dari 1, maka yang pertama kita lakukan hitung manualnya dulu. Kita hitung 19,6 ini kita kalikan dengan 12.750. Itu jatuhnya nanti di 249.900. Oke, kemudian bisa juga 19,6 ini kita bulatkan menjadi 20. Jadi 20 dikali 12.750 itu nanti dapatnya adalah 255.000 ya. Kemudian dari dua pilihan ini bisa kita pilih dulu. Yang pertama kurang dari 260, oke bisa. Kemudian lebih besar dari 240, ya betul, karena minimal 249.900. Kemudian masih ada 2 lagi, ini ada yang ketiga dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Ini kita hitung. 20 kali 12.500 ini 250 ribuan. Ya, berarti ini hampir sama dengan harga aslinya 249.900 ini. Jadi yang pilihan ketiga bisa kita centang. Kalau mendekati 230 tidak ya, karena memang harganya kan 249.900 ini. Jadi jauh dari 230.000. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kemudian 8 kuadrat ditambah 296. Lalu yang ketiga adalah 36 dikali 35. Jadi ada 3 bilangan ya. Yang pertama, bentuk yang seperti ini, yang 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ini bisa kita kerjakan ya. Jadi kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa kita jabarkan menjadi A plus B dikali dengan A minus B. Jadi jumlah dikali selisihnya. Oke, yang pertama kita ke 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Bisa kita gunakan ini tadi ya, menjadi 33 ditambah 3 dikali 33 dikurang 3 sama dengan ini 36 dikali 30. Lalu kita cari faktornya.
36, kalau teman-teman ada yang belum bisa mencari faktor secara langsung, boleh menggunakan pohon faktor ya. Kalau lupa bisa Bu Okta ingatkan. Jadi pohon faktor itu misalkan 36 dibagi 2 hasilnya 18, dibagi 2 lagi dapat 9. 9 bisanya dibagi faktor primanya yaitu 3, dapatnya 3. Boleh berhenti di sini atau dilanjutkan lagi juga bisa. 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, jadi faktornya yang ini. Ya, 2 kali 2 kali 3 kali 3 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Bilangan yang sama kalau dikalikan bisa kita tulis dalam bentuk perpangkatan. Kemudian dikali 30. 30 itu sama saja dengan 5 dikali 6. 6 itu 2 kali 3, jadi 2 kali 3 kali 5. Kemudian kita sederhanakan lagi, 2-nya kita satukan, 2 pangkat 2 dikali 2 menjadi 2 pangkat 3, dikali 3-nya pangkat 3 kali 5. Oke, sudah. Sekarang bilangan yang kedua, ada 8 kuadrat tambah 2, 9, 6. 8 kuadrat kita hitung manual itu 64 ditambah 296. Ini sama saja dengan 360. 360 ini kita pecah bisa menjadi 36 dikali 10. 36 tadi kita sudah tahu faktornya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 10 itu 2 kali 5. Kemudian kita satukan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Bilangan yang ketiga, 36 dikali 35. Ya, 36 tadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian 35 itu faktor primanya adalah 5 kali 7. Sudah? Kemudian yang ditanyakan adalah faktor persekutuan ya dari ketiganya. Jadi yang faktor persekutuan itu dari faktor-faktor yang ada ini ya, dari faktor ketiga bilangan ini, kita pilih bilangan-bilangan yang bisa mewakili atau bisa masuk di ketiganya. Ya, jadi ketiganya itu harus memiliki faktor-faktor yang sama. Oke, kita lihat pilihan yang pertama. Ini ada 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 7. Ya, di sini ada angka 7, tetapi yang memiliki faktor 7 hanya 36 kali 35. Bilangan yang pertama dan kedua tidak punya angka 7. Berarti pilihan pertama dan kedua ini bukan jawabannya. Ya. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang tidak dimiliki oleh faktor yang tidak dimiliki oleh bilangan yang lain, jangan dipilih. Kemudian kita lihat pilihan yang ketiga, 2 pangkat 2 bisa masuk ke ketiga bilangan, 3 pangkat 2 juga bisa, dan 5. Oke, pilihan ketiga ini bisa kita pilih, dan pilihan yang keempat bisa kita pilih. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini masuknya ke perbandingan rasio. Untuk membuat larutan, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B 3:5. Kemudian jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan adalah, karena untuk pembuatan disinfektan itu membutuhkan cairan A dan B, berarti A dan B ini dibutuhkan, berarti dicampur ya, ditambahkan. Sehingga volume maksimumnya berarti kita mencari volume total A atau cairan A dan B. Oke, untuk mencarinya bisa kita gunakan karena di sini adanya perbandingan. Jadi karena yang diminta itu adalah volume total atau penjumlahannya, berarti kita bisa gunakan jumlah perbandingan. Karena yang diminta jumlah perbandingan jumlahnya ya, larutan A dan B-nya itu berapa totalnya, per yang diketahui di sini apa? Ya, yang diketahui 2,5 liter cairan B. Cairan B. Oke, berarti per perbandingan B
perbandingan B yang diketahui dikali volume yang diketahui atau volume B. Sehingga jumlah perbandingannya dari mana? Dari sini. Ini kita tambahkan 3 tambah 5. Berarti menjadi 8 perbandingan B itu 5 ya. B itu 5 kali volume B yang diketahui 2,5. 8 dibagi 5 kali 2,5. 2,5 ini bisa kita sederhanakan dengan 5 menjadi 0,5. 8 kali 0,5 sama dengan 4 liter. Atau bisa 4,0 liter. Jawabannya yang kedua. Kita lanjut ke soal kelima. Harga setengah kilogram cabai rawit 35.000. Oke, kita tulis dulu. Setengah kilo itu 35.000. Jika hari ini membeli seberat 2/4 kilo, total harga yang dibayar berapa? Oke, setengah kilonya 35.000. Berarti kalau 1 kilonya itu berarti 35.000 dikali 2 sama dengan 70.000. Kemudian kalau 2 kilonya berarti ya 2 dikali 1 kiloan. 2 kali 70.000 berarti 140.000. Di sini ada 1/4 ya, kita cari tahu 1/4 kilonya itu berapa. Berarti 1/4 itu adalah setengah dibagi 2 atau separohnya setengah gitu ya. Berarti 35.000 dibagi 2. Ketemunya adalah 17.500. 2 1/4 kilo ya, 2 1/4 kilo ini sama saja dengan 2 kilogram ditambah 1/4 kilogram. Sehingga 2 kilogram tadi 140.000 ditambah 1/4-nya 17.500 sama dengan 157.500. Pilihan yang kedua. Itu saja untuk pembahasan soal simulasi TKA Matematika SMP dari nomor 1 sampai soal nomor kelima. Untuk soal selanjutnya boleh ya ditunggu. Terima kasih.